Dulu sudah saya cerita, Mas Janjang sudah seperti saudara saya sendiri. Mas Rianto, bapaknya dulu teman ngaji saya itu. Saya pernah diundang di pengajiannya bapaknya dulu. Mas Rianto masih muda itu ya. Sekarang masih muda deh. 57 tak? Ya, oke. Oke, insya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan pengorbanan kita. Sekarang kita sudah memahami teman-teman kita. Lalu hari ini saya sengaja datang untuk memenuhi permintaan teman-teman tentang hipnosis. Apa yang diinginkan teman-teman dari materi hipnosis itu? Atau ingin teman-teman itu apa? Gitu. Nanti hipnosis itu kan banyak sekali. Banyak sekali hipnosis itu. Hipnosis for apa? For apa? Ya. Itu hipnosis. Lah apa sebetulnya kendala teman-teman itu apa? Saya ingin tahu dulu. Nanti hasil diagnosis itu saya kasih terapinya begini. Kalau pelatihannya hipnosis level 1 itu 2 hari. Level 2 3 hari. Level 3 3 hari. Level 4 4 hari. Belum sampai level USA, kira-kira gitu itu. Nah ini levelnya hanya berapa jam, maka apa yang diinginkan teman-teman. Masing-masing atau umumnya? Dalam? Personal atau pertanyaan personal? Ya personal, pertanyaan personal. Boleh saya ngomong? Boleh. Jadi karena saya mendampingi Pak Janjang, Ya. setiap saat kegiatan hampir tiap hari kita nggak saya kepingin mempengaruhi orang lain. Oke, sip. Terbawa dengan pola pikir kita. Ya. Oke. Sip, Saudin, makasih. Ya. Oke, jadi dari obrolan kita ini manfaat hipnosis yang pertama dari Pak Eko. Hipnosis bisa digunakan sebagai hipnosis dan hipnoterapi, Pak. Hipnoterapi. Nah ini nih, Pak. Hipnoterapi itu apa? Mengobati orang lain dengan hipnosis. Syaratnya tidak boleh pakai obat saja, Pak. Sama kan Mas Jajang ya? Ya. Ini banyak yang bisa diterapi dengan hipnoterapi ini. Contohnya satu, orang yang kesurupan, orang yang gangguan setan. Ya, kalau setan itu nanti larinya ke ruqyah, Pak. Kalau setan itu. Jadi orang kecanduan misalkan, ingin bebas rokok, bebas kecanduan gadget, itu dengan hipnoterapi bisa, Pak. Ya. Apalagi, nah ini untuk adik-adik yang masih muda, ini hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh orang tua. Apa? Mengobati anak kecanduan gadget, anak malas belajar. Hanya dengan hipnoterapi, Pak. Nggak bisa, Pak. Di hipnoterapi sekali mereka paling lama seminggu berubah mereka. Itu bisa begitu, Pak. Ya. Jadi luar biasa manfaat dari hipnosis itu. Ya. Itu kalau kita punya kedekatan dengan masyarakat, itu masyarakat itu datang kita, Pak. Kalau masyarakat datang kita yang punya kekuatan kan gitu. Apalagi Pak miku atau mriko Pak kula jemput Pak, sudah ini berarti sangat berarti. Ini kan nggak perlu banyak orang, Pak. Dari mulut ke mulut pemasarannya. Yang lo iki Pak, apa nyoblos gambar iki nggih, nomor iki. Nggih, Pak, nggih, pasti begitu, Pak. Pinten menika, Pak? Mboten usah, pun, mboten usah. Ampun, lebokne kontak mriku, mbokne malah entuk malah. Jadi itu
kekuatan hipnoterapi. Saya sendiri di rumah juga membuka praktek hipnoterapi, tapi saya gratiskan memang, sengaja saya niati untuk sedekah saya. Dan itu luar biasa, Pak. Anak orang-orang kaya yang punya masalah begitu, sampai masalah perceraian, Pak. Jadi nggak cerai, Pak. Diapakan? Dihipnoslip, dihipnotis saat tidur, Pak. Loh, ini hipnosis yang paling kuat. 8 sampai 10 kali masuknya sampai kuat seperti itu. Itu manfaat hipnoterapi. Jadi jadi pengobatan tanpa obat ya. Ya, pengobatan tanpa obat ya. Jadi itu bisa begitu. Kemudian tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang kita inginkan, itu ada di dalam hypnoselling dan hypnopublic speaking. Hari ini akan saya sampaikan, atau nanti ada waktu 1 hari penuh gitu, direncanakan benar-benar dan jumlahnya harus genap. Nanti saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kalau itu bisa 2 hari itu, Pak, sampai pengen benar-benar jadi ahli ya. Paling enggak ya terapi-terapi ringan lah. Kalau enggak bisa, telepon Pak Seno dulu, itu aja. Guys, tunggu ya, dengan dikirian mau coba Fatihah ping 1000 lo tak tanggung sekedap telepon saya, Tat ini ada gini-gini gimana, saya kasih skripnya, begini obatnya. Bisa diterima ini ya? Jadi kayak begitu, Pak, kekuatan hipnosis itu. Jadi hati-hati nih Pak Seno loh, Pak Seno mandi tenan loh kayak wong kon tidur loh. Saya coba ya, hipnosis itu saya WA, saya suruh baca WA saya, fokuskan mata Anda, tidur, dia tidur, Pak. Baca WA itu opera medeni yen Pak Eko iso disembah nih ngono. Kodang ya. Kira-kira gitu itu. Ya. Nah, untuk itu kita harus belajar dari dasarnya kalau itu, Pak. Biar apa? Biar menguasai. Kalau nggak dari dasarnya, itu ndur-nduring nggak ada dasarnya, ambruk. Nanti ada yang ngerti hipnosis, kita dikerjain sama dia. Karena kita tidak menguasainya. Saya terangkan dasarnya, nanti pulang sudah enak. Atau langsung yang intinya, ini ngerti dasarnya, pilih mana wis? Ya, dasar. Oke, ya. Ya, kalau begitu kita belajar dari dasarnya. Kita sepakat ya? Ya. Oke, saya minta nomornya, siapa ini yang bisa saya kasih nomor? Nomor saya itu ada di sini. Oke, ya. Ini materinya saya kirim via Mas Syahrul ya. Syahrul. Syahrul itu pakai izi atau enggak ya? Enggak, SK biasa. Oh. Syahrul Ramadan. Enggak ada. Wah ini nyolong sulit bukan bebek mah. Setelah itu ilmu iki
Mas Ri, ini yang langsung tak lihat keluar ini nomornya jenengan. Ya, tolong diteruskan ke teman-teman ya. Oke, langsung Komandan Polres Dewa ya. Sudah ya? Oke. Saudara-saudara, jadi hipnoterapi itu manfaatnya satu, self hypnosis. Hipnosis untuk diri sendiri. Hipnosis untuk diri sendiri itu apa? Satu, Anda supaya percaya diri. Oke. Minderan juga, Anda itu bisa disugesti dengan self hypnosis. Anda usahanya mendatangkan pembeli yang banyak dengan self hypnosis. Anda punya dream kemana, dimasukkan lewat self hypnosis. Oke, yang kedua, hypnosleep. Ini hypnosleep ini untuk keluarga, saudara. Untuk apa ini? Kata-kata dimasukkan kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa? Keluarga kita kan? Sebabnya sing turu bareng lah keluarga kita. Suami istri, istri suami, soalnya ke anak. Orang lain nggak mungkin bisa menghipnoslip anak. Hipnoslip itu memberikan sugesti hipnosis ketika orang itu sedang tidur. Siapa yang tahu mereka tidur dan bangun? Ya keluarga kan. Ini kekuatannya 10 kali lebih hebat daripada lainnya ini. 10 kali lebih hebat. Dan anak tidak tahu kalau disugesti. Dia merasa dia berubah karena dirinya sendiri. Datang geruduk-geruduk tepatnya Pak Eko loh, yang anu Pak, ini anak kula ngeten iki mboten saged sinau, hak niki senengane kok HP mawon iki. Oh, ngeten Pak carane. Mriki. Kayak tulisan. Nanti saya WA tulisannya. Ben rodok mantep ditulis karo tangan ngono. Oh, Mang waca niki nggih. Itu 10 kali lebih hebat. Ya. Lalu hypnoselling. Hipnosis untuk penjualan. Bagaimana orang menjual tanpa ditolak, Pak? Oke, menjual tanpa ditolak. Oke. Kenapa kok begitu? Karena dia kita hipnosis. Nanti saya terangkan tentang itu. Wajar enggak itu, Dan? Ya? Wajar enggak itu, Dan? Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita menjual hipnosis artinya jualan dengan labusnya mana gitu. Hipnosis itu apa dulu? Harus ketahui. Cara komunikasi yang persuasif. Apa itu menipu? Tidak, Pak. Ya, Pak, sorry. Hipnosis itu apa? Cara komunikasi yang sangat persuasif. Yang langsung diterima pikiran bawah sadar atau hati nurani. Oh. Langsung dia gitu. Dipikir-pikir, wah, ini kayak gitu ya. Ya. Ini sangat manfaat, nggak ada yang nggak manfaat. Hipno dakwah. Ini pertanyaan Mas Niko tadi ya. Ya. Semua yang disampaikan ini adalah dakwah. Apa yang kita sampaikan di Partai Umat, dakwah, saudara. Di partai itu dakwah nomor 1, saudara. Sebetulnya itu. Karena seluruh kebijakan itu berasal dari keputusan politik. Jadi sungguhnya anggota dewan itu orang-orang yang terhormat dan menyandang gelar dia sebagai khalifah itu siapa? Pembawa keputusan politik, Pak. Kita tuh mau balik ngene-ngene keputusan politiknya berubah, kita nggak bisa apa-apa, Pak. Gitu loh.
Ya. Jadi itu saudara-saudara. Ya. Maka kita bersihkan hati kita untuk berjuang di partai umat itu, karena kita perjuangannya kepada Islam, kita niati keluar itu ya karena untuk Islam, dan tidak pernah gagal gitu saudara. Kalah nggak ada masalah, perjuangan politik itu nggak pernah ada akhirnya. Ini kan perjuangan ideologi, Pak. Oke ya. Jadi apa? Menang memperjuangkan agama, tidak menang, ya kita membangun terus. Dan keputusan politik itu penting sekali. Maka kalau ada teman-teman bergerak itu, saya syukur sekali, senang. Kenapa lagi orang-orang yang masih news, yang membawa fresh blood, darah baru, itu yang sangat kita rindukan. Oke. Hipno dakwah, hipno parenting. Ini hipnosis untuk orang tua, biar benar cara bergaul dengan anaknya. Hipno tahfidz, bagaimana hipnosis ini bisa digunakan dalam menghafalkan Al-Quran. Ini saya praktekkan di pondok saya, Pak. Saya punya pondok penghafal Quran, saya praktekkan. Hafal mereka. Baca 3 kali, 4 kali, langsung nempel. Diulang-ulang lagi, nempelnya semakin kuat. Itu kayak begitu, Pak. Maka di sana ada Qoriatul Quran. Setiap desa ada pondok pesantrennya. Ya nanti panjenengan lah yang meneruskan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hipnoterapi sudah, medical hypnosis, hipnosis untuk kedokteran. Ya. Misalkan saudara-saudara mau operasi. Sebelum operasi diapakan dulu saudara? Dibius. Hipnosis bisa membius orang tanpa harus operasi. Tek gini, sini ke sini, bius. Berapa jam waktunya? 3 jam, 2 jam, 1 jam, 15 menit, bisa. Kalau harus pakai anestesi, bingung Pak, itu ngaturnya piye? Jatahnya 15-20 menit, jebule orang rampung. Harus suntik lagi kan? Nah, masih dihitung-hitung lagi. Hipnosis bisa tanpa operasi. Ini awal mula hipnosis lahir dari Inggris 300 tahun yang lalu, Pak. Untuk apa? Untuk meringankan beban rasa dari orang-orang yang terluka, putus kakinya dan sebagainya itu. Itulah Milton Erickson lahir, kemudian dia punya ilmu hipnosis ini digunakan untuk mengobati, meringankan rasa sakit orang-orang itu. Nah, oke. Hipno penting untuk para bidan. Hipno motivation, ya jelas. Hipno motivasi. Ya. Bagaimana motivasi orang. Dan hipno forensik dan hipno yang lain. Forensik untuk kepolisian, ya. Jadi kalau Anda lihat seorang juragan dihapusi pora kalau anak bayi gampang. Selo anak bayi ditek tidur, takoni ngomong, itu ngomong apa adanya, Pak. Yang di hatinya dikeluarkan sehingga dia ngaku kabeh. Ya. Gampang. Pembantu karo juragane kan pembantu wedi toh. Tidur, udah tidur ya. Semakin dalam, semakin nyaman, semakin ringan. Nanti kita praktek. Dari sini ada gambaran, Pak. Itu pentingnya hipnosis. Ya. Apa sih hipnosis itu? Nah, kita harus tahu ini. Ya. Hipnosis itu dari kata hipnos yang artinya tidur. Seni komunikasi yang sangat persuasif
yang dapat membuka gerbang pikiran bawah sadar orang lain. Maksudnya gimana itu Ustaz? Kok angel men ya? Nanti kita sederhanakan biar langsung macek gitu loh ya. Lagi aja nganggo mikir gerbang pikiran bawah sadar ya apa meneh ya. Ya. Oke, ini nah. Intinya hipnosis itu ini saudara, memberikan sugesti atau perintah kepada orang lain yang langsung diterima dalam hati dan disimpan permanen. Intinya kayak begitu. Disimpan, masuk, disimpan dalam hati dan disimpan permanen. Ibu mau tanya, ibu pernah ditipu temannya Bu atau kawan atau konco bisnis gitu? Pernah Ibu? Pernah ya? Iya. Kapan itu Bu? Tahun berapa itu? 2013. Yang nipu masih ingat? Masih. Pakai baju apa yang terakhir ketemu ibu itu? Putih. Kejadian sudah 2012 sampai sekarang masih ingat Pak. Disimpan di mana itu? Di dalam hati, di pikiran bawah sadar. Kalau orang-orang ahli hipnotis bilang apa? Disimpan permanen. Ya, Mas Niko dulu pacar pertama siapa Mas Niko? Ya? Siapa Mas? Lia. Jadi istrinya apa enggak? Enggak ya. Kapan putusnya Mas? Lumayan lama ya. Oke. Masih ingat ya, tahun-tahunnya masih ingat. Masih ingat ya. Jadi itu kejadian masa lalu, masih disimpan di pikiran bawah sadar. Ya, disimpan namanya di hati, hati masuk lebih dalam namanya fuad. Itu pengalaman masa lalu kita. Itu disimpan semuanya. Ora gampang lalen. Oke. Nah, hipnosis itu kayak begitu, memberikan sugesti atau perintah kepada orang lain yang langsung diterima masuk pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar apa? Hati. Masuk lagi fuad. Ditipu si ojo eling. Dia pacar pertama ya ojo eling. Apalagi kira-kira. Dapat proyek pertama ya ojo eling. Pelajaran tapi lupa. Ya? Pelajaran lupa. Ya, karena itu disimpan di pikiran sadar, Pak. Oke. Ya. Di pikiran sadar. Ya. Yang kedua, coba Mas Basori, lagu Balonku Ada Lima masih ingat atau masih hafal ya? Masih hafal ya. Kalau rumus molekul tentang apa gitu, atau Archimedes, hukum Archimedes, atau hukum Pascal, sama-sama pelajarannya kan? Ya, kenapa Balonku Ada Lima dari TK sampai sekarang masih ingat? Ya, karena diulang-ulang. Apakah seusia sekian mengulang-ulang terus? Tidak. Oke. Karena lagu Balonku Ada Lima kita nyanyikan dengan bahagia. Kalau pelajaran kimia dengan jalan stres. Kalau dengan jalan stres itu gelombangnya otak beta. Nanti saya terangkan.
Itu hanya masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Oke, jelas ya? Ya. Jadi kayak gitu tuh Pak, ya, biar tahu prosesnya. Nah ini kalau bahasanya hipnosis adalah diterimanya suatu ide atau perintah tanpa disaring lebih dulu karena filter mental tidak aktif. Bisa nggak memahami itu, saudara? Angel ya. Kalau saya ngomong diterimanya suatu ide atau perintah tanpa disaring lebih dulu karena filter mental tidak aktif, panjenengan bisa langsung menerima atau menolak, Pak? Menerima. Sebenarnya menerima maksudnya, tapi kalau yang mikir dulu filter mental itu apa? Nah ya kan. Jadi masih ada mikir filter mental itu apa, Pak? Filter mental adalah ini pikiran dari manusia yang berfungsi menganalisis dan merasionalisasi setiap informasi yang masuk ke pikiran. Saya mumet, Mak. Oke. Saya mumet ya. Oke. Itu nggak usah dipikir dulu. Ini penjelasannya. Makanya hipnosis itu mana? Yang atas ini yang penting itu. Wah, kalau saya kampanye berarti harus mengena dong. Iya. Harus tahu need and want dari audiennya. Nah, kira gitu lah, Pak. Oke. Ya. Ya. Nah, ini kuncinya ya, gambar kunci ini kunci hipnosis itu dari gelombang otak dan kerja pikiran. Ini yang harus kita pahami betul ini ya. Karena ini kuncinya. Ini kalau kita ke laboratorium, di sini apa? Budi Sehat ada ya? Atau apa yang ada di Paris ini? Prodia. Datang ke Prodia, ke laboratorium minta EEG. Elektroencephalografi. Ini alat untuk mengukur pikiran kita itu di gelombang mana. Ya, nah, alfa, beta, alfa, theta, delta. Oke. Itu bisa diukur, Pak. Otak kita loh ada di mana itu bisa diukur. Kalau sampean ketemu orang yang pakaiannya itu biasa-biasa, celana ya dirobek-robekin, sandal jepit, terus pokoknya enggak inilah. Apa yang Anda pikirkan tentang orang itu, Pak? Santai, sederhana, gaul, seniman. Seniman itu kerjanya apa? Pakai gelombang otak kinestetiknya kalau apa namanya modalitas itu. Jadi kalau guru mengetahui tentang modalitas sang anak, dia tidak akan keras-keras. Ada kan? Anak yang masuk sekolah tidak dimasukkan bajunya, ada kan, Pak? Ada. Ini kan? Iya, ya gondrong dhewe. Nah. Ya. Kenapa itu? Dia pakai otak kanannya dan dia pakai kinestetiknya. Kinestetik contohnya apa? Pakaiannya biasa-biasa aja. Rowak-rawek sosok. Kaosan oblong, pakai jin, biasa begitu. Tapi yang bisa nilai siapa? Ya? Bisa nilai orang lain apa diri sendiri, Pak? Kita bisa melihat orang itu dari penampilannya. Tapi perasaannya tajam sekali, Pak. Jangan mengusik perasaannya. Ada orang yang pakainya selalu rapi.
ganteng, sepatunya kenceling. Itu tipe apa itu? Kalau dandan lama, dia tipe visual, Pak. Yang tajam matanya. Ada sedikit tik gitu, aduh, stres ya. Iya kok iso ngene piye kok. Padahal sapa terus njawab mak tik siji. Kan enggak ada kan orangnya. Tapi karena dia orang yang matanya yang kuat sehingga terbayang-bayang begini. Saya tanya ya, Mas Husein, Pak Hasim, kalau Mas Hasim pergi ke Malang, di dekat yang dingin-dingin apa Malang? Pujon. Apa yang dibayangkan atau dirasakan Mas Hasim ketika di Pujon itu? Di sana ada koperasi susu. Koperasi susu. Jajanan kue enak-enak. Ya. Oke, apalagi? Kemudian suasana sejuk itu dengan pemandangan alam yang juga bagus. Ya. Pemandangan sejuk. Sejuk itu kira-kira di mata, di telinga, atau di perasaan? Perasaan. Beliau tipe orang kinestetik. Perasaannya ya kuat. Luar biasa. Jadi kalau bicara dengan beliau biar nyambung, pakailah gaya perasaan. Saya rasa, begitu. Saya rasa, begitu saudara. Ya, Mbak Nela, kalau pergi ke laut, apa yang Anda lihat, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan? Ya? Gelombang pasti ya, lihat gelombang air, suaranya, terus apa? Main pasir. Enggak Pak, lebih menikmati ke ini. Biasanya kan yang terakhir itu tuh Pantai Bentar, itu ya, langsung ke tepian, terus duduk di bawah pohonnya itu, terus kakinya mainan sama air, kan gitu aja sama apa gitu, pikir itu. Oh gitu ya. Iya, suaranya. Apa aromanya laut itu loh Pak, khas banget kan. Aroma laut. Suara itu apa? Visual atau telinga? Telinga, auditori tipenya. Tambah rasanya juga ada, Bli. Karena Pak kakinya terasa enak. Jadi kalau ngomong dengan orang yang dua tipe begini, gunakan dua tipe cara ngomong dengan dia. Jangan lihatlah gambar ini yang bagus sekali. Oh, lihatlah dia nggak cocok kok. Saya tipenya auditori sama inestetik kok. Hah? Ini ingat ya, ini calon public speaking semuanya kan. Harus tahu kondisi di lapangan. Gitu loh saudara. Audiennya apa? Mas Niko ya, tadi pertanyaannya ya. Ya sudah jeli, nanti akan tahu kalau sudah lengkap. Oh, cara saya menghadapi itu begini. Bagaimana cara menundukkan ketua daerah? Mudah itu Pak, udah hipnosis. Nah, udah gitu loh ya. Mudah. Ya. Jadi kayak begitu caranya. Ada gambaran? Oke. Masuk ya. Oke. Jadi ini kehebatan ilmu hipnosis. Ya. Nah, saudara-saudara, ini gelombang otak. Nah, gelombang otak itu yang utama ada 4. Gelombang pertama namanya gelombang beta. Yang kedua turun sedikit gelombang alfa. Turun lagi gelombang theta. Dan turun lagi gelombang delta. Oke, penjelasannya. Gelombang beta itu sifatnya pikirannya super aktif.
Gini nih, super aktif nih. Lihat konsentrasi penuh itu gelombang beta. Guru masuk ke kelas mengajar gelombang beta. Pembicara tampil ke atas mimbar bicara kepada audiens yang pertama gelombang beta. Ya, oke, ini gelombang ini cirinya Pak, cepat stres Pak. Jelas ya? Gak enak wong kuat ngrungokke pengajian ceramah sampai di atas 1 jam, enggak ada Pak, mesti ada yang hilang. Kenapa? Kekuatannya itu 30 menit maksimal. Bahkan ada yang mengatakan 20 menit pertama saja. Bisa diterima ini Pak? Oke. Turun lagi gelombang alfa. Lah, gelombang alfa ini pikirannya rileks dan tetap waspada. Contohnya, Anda baca novel, rileks santai kan? Sampai hampir bukunya mau habis, waduh, kok edisi selanjutnya mana ini? Ya. Itu gelombang alfa. Ya. Kemudian berdoa, sholat masuk. Sholat khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang muslim yang mukmin itu kalau sholat khusyuk dia. Khusyuk itu di mana? Alfa, Pak. Oke. Jadi kalau kita adzan, Allahu Akbar, kita belayu, gelombangnya alfa atau beta, Pak? Beta lagi. Ngos-ngosan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Enggak ada khusyuknya. Ya. Apa? Harus ditenangkan dulu, Pak. Makanya Rasulullah jalanlah biasa saja. Berapa rokatnya yang dapat? Teruskan nanti. Ning ya aja telat terus. Maka datangnya in time yang bagus. Ya. In time sebelum waktu qomatnya, ya. Paling elek on time. On time paling elek. Membaca, menulis, ya. Rasanya bahagia, detak jantung stabil. Jadi kalau Anda datang ke tempat ini, Dok, saya diukur gelombang otak saya apa ya, Dok? Oke. Datang diukur kira-kira alfa atau beta, Pak? Datang ke lab, datang langsung diukur kira-kira gelombang otak kita itu beta atau alfa? Beta ya. Beta pasti. Takut. Iya, stres, takut, ya. Cara menurunkan dari beta ke alfa gimana, Pak Ustadz? Itu yang penting, Pak. 1, gojekan. Ustadz membuka ice breaking, brain gym, atau gel kalau bahasa pelatihannya. Oke. Kemudian Ustadznya pinter yang ngasih ceramah pakai juk-juk ringan dulu, ger turun ya gelombangnya. Habis itu suasana rep, sidem permanem datanono sabawane walang alisik. Semuanya fokus pada satu titik, itulah alfa. Jelas ya Pak ya? Jadi jangan ngasih ceramah, jangan ngasih petuah kalau gelombangnya beta. Jangan ngajak orang, yuk nyoblos Partai Umat, ketika dia gelombangnya beta. Harus disirap ya. Harus disirap dulu. Pak Sianto iso gak jeneng alfa? Bisa. Bisa. Iya, bisa. Tapi umur tak langsung. Tapi iya. Kopiai. Oh, benar. Moro-moro delta. Oh.
Guru. Ya. Nanti apa bisa di? Untuk mengetahui ciri-ciri orang itu masih bergelombang kita itu bagaimana? Gampang, Pak. Fokus. Ketika dia ketemu Bapak, itu gelombangnya apa kira-kira? Beta. Tapi kalau Bapak orang yang sangat berpengaruh, yang sangat tinggi otoritasnya, orang datang ke panjenengan mau minta doa atau minta fatwa, dia langsung alfa. Itu saudara. Semua orang ya, Pak Eko itu wes alfanya untuk rakyatnya harus tumpuk-tumpuk, Pak. Ya gitu itu. Bisa dimengerti? Bisa dilanjutkan? Ya, oke. Ya. Sing, iku kaitane karo iki. Langsung. Oke. Kuwi kasus tonggo sik. Kowe gak duwe gelombang. Ya. Lah, gelombang alfa ini adalah hipnosis ringan, Pak. Orang sudah terhipnotis tapi ringan. Ringan. Dan dia dalam keadaan terjaga. Ada seorang ustadz pondok pesantren mana yang sangat karismatik, dikagumi sampai jam 11 malam beliau belum datang, masih ditunggu. Misalkan Gus Bahak datang ngomongnya rong kecap tolong kecap, masuk ke sini Pak. Sampan mau ngantuk nomor dereng tajuk seneng ngaji, seneng ngomongin ngaji pinten santos iso. Itu dia di gelombang alfa, saudara. Ustadz datang wis telat jame, tekon kono wonge karek 5 Pak. Yang pulang ini gelombangnya alfa atau beta Pak? Yang lungon beta. Beta, oh, ngamuk. Pokoknya ngamuk kali beta. Ya. Iya. Iya. Itu satu lagi di apa itu? Iya toh. Jadi itulah pentingnya pengetahuan tentang gelombang otak. Oh iya. Oke. Nah, ini untuk acara kita ceramah kampanye itu harus dibawa ke gelombang alfa. Maka MC-nya harus pinter. MC nggak cukup MC mejitan sih nggak tahu sinau Pak, kacau nanti. Terlalu kaku. Ya gitu itu. MC-nya siapa? Ya yang harus tahu dunia entertain dan dunia gelombang otak. Gitu itu. Orang ruame, wong mau Islam rame kabeh. Kemarin saya ngelatih sak ruangan. Rame Pak mereka itu. Saudara-saudara, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Fatihah semua. Ya di Fatihah mesti menang, Pak. Cek rame. Sekali lagi khususan ila ruhi Abdi Zuhairi Al-Fatihah. Wis Al-Fatihah. Kalau diam-diam kita wibawanya jatuh, Pak. Bisa diingat ya? Ya gitu. Jatuh wibawanya. Tapi dengan Al-Fatihah dapat pahala. Loh, dapat pahala loh, Pak. Maksudnya tercapai. Syar'i loh. Apa partai umat apa rajos ini gitu loh. Nah, kemudian turun lagi gelombang teta. Gelombang teta itu pikiran rileks yang sangat dalam.
sangat khusyuk. Ya. Di dalam Islam orang wiridan, saudara. Wiridan itu apa? Baca zikir yang banyak sekali, diulang-ulang, itu wiridan namanya. Kalau orang Jawa, kungkum. Kungkum itu gelombangnya teta, saudara. Mulai dukun-dukun kayak mandi ya kalau gelombang teta, Pak. Kita mengetahui itu. Oh iya. Kenapa? Karena dia tidak dapat wiridan. Orangnya ilmune kok. Ilmune saka bapake ya kungkum kok. Ya. Semedi itu dapat inspirasi yang dalam sekali. Itu yang ngipi titioni gondoyoni puspa tajem, Pak, kira-kira gitu loh. Yang bangsa impen kayak gitu. Saya punya teman masih muda, Pak. Dia muslim tapi muslim Jawa. Ya. Dia tamunya banyak. Wong Jakartanan. Ya bangsa dirjen, adik dirjen gitu itu. Wong ngono kuwi laris to, Pak. Dari mana dia dapat inspirasi? Kungkum, Pak. Mboten wirid wonten, Mas. Mboten ya, Pak. Kula wirite kungkum iki sagete. Nggih. Ning kula mboten syirik lho, Pak. Ndak syirik kungkum itu. Tahu ini ya? Iya. Nah. Syirik yen iki kudu nganggo ngene, kudu nganggo ngene, yen ora ngene, itu lah syirik itu. Orang gua ATM belai. Ah, ya itu. Orang gua ATM ya. Oke. Nah, atau meditasi. Kemudian bermimpi. Bermimpi itu menuliskan impiannya. Dan dimasukkan dalam pikiran bawah sadarnya. Ya. Itu di gelombang theta, Saudara. Kalau kita semua mimpinya di gelombang theta, pasti jadi, Pak. Kalau calon anggota dewan ini sudah dimasukkan ke dalam theta, meraih mimpinya menjadi anggota dewan, dia insya Allah jadi. Ya. Ini gelombang hipnosis terdalam, Pak. Gelombang theta ini. Jadi kalau anak dihipnosis itu dimasukkan ke gelombang tetanya 8 sampai 10 kali. Apa enggak jos, Pak? Apa enggak menjadi? Pasti menjadi, Saudara. Bisa diikuti, Saudara. Berarti Agung itu gelombang theta ya? Siapa? Agung. Agung siapa? Ini kalau 1-2. Ini semedi posisinya. Oh iya. Iya toh? Iya. Kira-kira toleransinya hukuman militer itu Ustaz, dengan dijemur dan disuruh berendam itu ada di sini Ustaz? Ada. Kita kan selalu kalau dijemur dulu baru direndam. Iya. Dia tidur dalam waktu sekejap, betul kan? Iya. Bisa. Nanti di pelajaran self hipnosis namanya itu. Anda tidur 5 menit setara tidur 8 jam. Bikin boleh. Boleh, Pak. Jadi terus urutannya. Yes. Mau tanya, Ya. apakah yang tenang itu pasti theta? Kalau kita lihat dari pertanyaannya Pak Jaja, Pak Agung ini suka ke tempat-tempat yang mungkin cenderung sepi seperti kuburan, laut, kayak gitu. Cuma apakah kita bisa bilang itu gelombangnya di theta? Kalau misalkan kita nggak tahu sebenarnya gelombangnya beta, ambisi
sebenarnya pengen tapi tubuhnya dipaksa untuk tenang. Tapi kalau dalam pikirannya aduh, ambisi. Enggak pakai. Nah, dia masih ya. Ambisi tapi dipaksa untuk Keteta. seakan-akan itu tenang padahal itu di dalam pikirannya itu wah Seperti kamu. Nanti kalau dia datang ketemu Mas Niko diberitahu tentang teorinya ini. Lah, kasih. Nanti dia akan tahu, oh aku ini yang harus aku cari ternyata. jadi belum tentu Ji. Guna awakmu dijak lho. Dijak dhewe iki. Terus kok kerja aku kalau kerja Mas Yanto. Iya tuh. Oh berarti belum tentu bisa dikatakan teta kalau dia itu seperti itu Pak ya. Jadi yang dilihat Ya nggak bisa dong. Itu berarti kan hasilnya media saja. Ustaz. Media. Mengkondisikan orang masuk Media. oh berarti belum bisa dikatakan Lho, Teta, Mas. Lah iya. Makanya sing jawab aku jangan Saceno. Aku sama gimana ya? Lah iki sing dijak sapa? Mas Arun tok dijak. iya Iya wis. Bukan perilaku tapi kan kondisi. Ora, dia ini juga jak. Iya nek sing ngono kuwi. oh ada Mas ya Oh iya. warna dari PU ya juga seperti Iya, Maksudnya dia kan pengen partai pare yang ngono kuwi. Nah, tempat ibadah. Kalau panjenengan khutbah Jumat datang setelah salat tahiyatul masjid, khutbah khotib naik, salam, rasanya apa saudara? Ngantuk atau langsung memperhatikan khutbahnya? Ngantuk. Kenapa itu? Karena di ruang tempat ibadah itu adalah gelombang alfa aslinya. Makanya kalau tidak bismillah ngrungokke khutbah, kita datang langsung les. Mungkin khotbahnya kurang menarik, Ya, intonasinya kurang menarik juga. ya bisa begitu. Ngantuk gitu. Kalau semangat khotbah Kecuali orangnya emang wah top ini khotibnya. itu enggak ngantuk itu. Ya. Enggak semuanya. Lah kalau kita tidak tahu khutbahnya apa orangnya siapa nggak ngerti, wong kita datang di tempat yang baru. Ngantuk. Pemenang untuk lendetan. Di sore AC, wah wis enak banget. Tapi itulah nilai sebuah tempat ibadah. Dimanapun dia menghadirkan gelombang alfa. Ya, damai. Oke. Jadi yang dikatakan hipnosis itu di gelombang alfa dan gelombang theta. Gelombang alfa itu adalah ringan, kalau gelombang theta itu sangat dalam. Oke. Kalau mengubah orang lain di theta, Pak. Oke. Ngubah perilakunya di theta. Ada cerita ibu-ibu yang dulu itu ketika mau menidurkan anaknya itu saat Dongeng. dibaluri doa-doa Ya. sambil mendongeng itu adakah kira-kira korelasi positif? Ada. Ibu-ibu yang gendong anaknya. Tak lelo legung. Dia sesungguhnya di gelombang theta anak itu. Orang yang hampir tidur, ngelindur tahu ya? Ya. Mengigau, itu gelombangnya theta. Yen bapak yang lindur ditakoni mon Bu, ngaku mesian. Theta itu kok. Pak sampean kok jenturu Pak. Sampean kok jenturu Pak. Theta itu. Turu keri. Dikira ya. Kayak gitu loh Bu. Jadi kalau ingin mengetahui gelombang theta itu, satu saat dia mau tidur. Anak mau tidur kan itu. Dimasukkan cerita ibunya, dimasukkan lelo legung, masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Oke.
Jadi pendidikan anak itu penting sekali. Yang dirasakan oleh orang tua kita dulu, hebat-hebat yang dilakukan dulu, luar biasa. Kita jadi begini kan karena orang tua kita, Pak. Nah, gelombang delta, ini gelombang tidur tanpa mimpi. Pengajian penak-penak keturun tanpa mimpi, dia delta itu. Ya. Itu tidak bisa disugesti, Pak. Kenapa? Karena gelombangnya delta. Begini ini bisa diketahui lewat EEG itu. Salat walaupun kusuk napa dereng bisa diukur kekhusyukannya lewat gelombang EEG. Maka kita supaya gelombangnya turun ke alfa itu satu, tarik nafas panjang, kemudian keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat panjang dihitung 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihentikan dulu sejenak. Dihitung itu 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan lewat mulut 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 kali. Gelombangnya turun, Pak. Langsung ke alfa. Ke alfa. Mohon maaf, Bu. Sekarang pejamkan mata Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan matanya. Bismillah. Ya, semuanya. Saya pejamkan mata saya. Oke. Bayangkan dan rasakan kenikmatan Allah diberikan kepada kita itu terus menerus dan berlimpah ruah. Oke, silakan dibuka matanya. Kalau audien mau disuruh memejamkan mata, dia gelombangnya alfa, Pak. Jelas ya? Yang mendelik berarti beta. Beta, Pak. Kenapa? Dia konsentrasi mengikuti kita. Gitu loh, Pak. Dinamakan konsentrasi. Oke, kalau dia mengikuti dan mentaati perintah kita. Itu alfa. Cek gitu. Bapak, Ibu berapa pernah disuruh memejamkan mata sama Bapak? Enggak. Oral, Pak. Ini di forum ini kita pejamkan mata podo merem loh. Padahal aku rena apa-apa hubungannya loh. Itu untuk apa? Ngetes tentang kealfaan diri kita semuanya. Bisa diikuti, Pak? Ya. Oh iya, break dulu. Kita break dulu, kita sholat duhur dulu.